Paketnya sudah sampai. Berarti sudah tiba saatnya untuk kita membuat konten video tutorial kembali. Selamat bertemu kembali teman-teman pecinta otomotif. Kali ini kita akan membahas mengenai cara setting sensor ESC atau sensor idle pada mobil Timor DOHC. Letak sensor ESC itu di sini ya teman-teman, menempel pada throttle body. Jadi cara untuk men-settingnya itu kita dengan cara memutar tutupnya ini. Nah, biasanya diputar dengan menggunakan obeng minus, memutar. Nah, terasa lumayan susah ya teman-teman. Ini baut yang dua ini saya buat sebagai akal-akalan ya teman-teman, dan ini tidak direkomendasikan karena ini sama saja dengan merusak. Nah, oleh karena itu untuk membahas sensor ESC ini, maka kita akan melepasnya terlebih dahulu. Nah, ini dia yang namanya sensor ESC ya teman-teman, atau sensor idle. Sensor ESC ini berfungsi untuk menjaga keadaan mesin agar tetap hidup di saat mesin dalam keadaan idle atau dalam keadaan langsam ya teman-teman, yaitu dengan cara membuka jalur udara alternatif di saat jalur udara utama tertutup. Jadi cara kerjanya itu begini ya teman-teman. Di saat kita tidak menginjak pedal gas, atau dengan kata lain di saat koin throttle body ini tertutup, itu maka sensor ESC ini otomatis akan membuka jalur udara alternatif ya untuk memasukkan udara yang diperlukan mesin untuk proses pembakaran di ruang bakar. Jadi di saat kita tidak menginjak pedal gas atau di saat kita melepaskan pedal gas, nah begitu throttle body tertutup, maka sensor TPS ini akan melaporkan kepada ECU bahwasanya koin throttle body ini tertutup, dan ECU akan langsung ya spontan memerintahkan kepada sensor ESC ini untuk membuka jalur udara alternatif ini, dan udara yang masuk itu masuknya lewat belakang ya teman-teman. Nah, dari sini itu yang ada lubang itu. Jadi udara yang masuk itu tidak melalui jalur depan, dia tidak masuk melalui sini di saat koin throttle body tertutup. Dan di saat kita menginjak pedal gas, di saat koin throttle body ini mulai terbuka, itu sensor TPS akan melaporkan ke ECU bahwasanya koin throttle body terbuka, atau di saat kita menginjak pedal gas. Dan di saat itu juga secara spontan ya teman-teman ya, sepersekian detik itu ECU memerintahkan sensor idle ini, sensor ESC ini akan berhenti bekerja. Jadi begitu teman-teman, di saat kita menginjak pedal gas, sensor ESC ini akan berhenti bekerja. Di saat kita melepaskan pedal gas, sensor ESC ini akan bekerja. Begitu teman-teman.
Hal-hal yang perlu diperhatikan agar sensor ESC ini berfungsi dengan maksimal yaitu membersihkan atau mencuci sensor ESC ini ya teman-teman. Setelah itu kita harus memastikan bahwasanya tidak ada celah lain yang terbuka untuk udara bisa masuk selain dari celah di sensor ESC ini dalam keadaan throttle body tertutup ya teman-teman, dalam keadaan idle. Itu biasanya ya, yang pertama kita pastikan ini baut untuk mengganjal ini tuas gas ya teman-teman. Nah ini kan ada bautnya nih, jadi ini bisa disetel. Kita longgarkan dengan kunci 8 dan obeng minus. Jadi ini kita longgarkan, kita pastikan dia tidak mengganjal ya teman-teman. Nah itu dia, itu. Jadi kita mentokkan agar tuasnya ini benar-benar dalam keadaan 0. Jadi kita pastikan koin throttle body ini tertutup dengan sempurna. Kita pastikan koin throttle body ini tertutup dengan sempurna, sehingga apabila koin throttle body ini dalam keadaan tertutup, itu memang tertutup sempurna, tidak miring begini ya teman-teman, tidak ada celah untuk udara masuk. Setelah itu kita pastikan packing ini ya teman-teman ya, packingnya, agar tidak ada celah udara untuk masuk. Dan kita pastikan untuk tutup settingan ESC ini ya teman-teman, kita pastikan ini dalam keadaan baik, karena di tutup ESC ini ada karet sealernya, dan biasanya ini yang bermasalah ya teman-teman ya. Ini tutupnya ini udah hancur karena termakan usia, karena setiap kali menyeting ESC ini dengan memutar tutupnya ini, itu karena ruang kerjanya itu sempit, selalu dengan cara memutar dengan obeng minus. Lama kelamaan ini hancur. Makanya saya berencana untuk menggantinya dengan yang ini. Ini saya beli di online, harganya 110.000 ya teman-teman. Nah jadi ini akan saya gantikan tutupnya, dan nanti untuk menyetingnya itu akan lebih mudah karena bisa diputar dari ini yang menonjol ini ya teman-teman. Ini kemarin itu karena sangat sulit untuk menyetingnya, saya berinisiatif untuk membuat 2 baut ini agar mudah dipegang. Tapi ini tidak direkomendasikan ya teman-teman, karena ini sama saja cara merusak. Lebih baik kalau memang tutup settingan ESC-nya itu sudah hancur, lebih baik diganti ya teman-teman, karena ini juga bisa berpotensi untuk celah udara masuk. Tujuan dari penyetingan sensor ESC ini adalah agar mesin mendapatkan suplai udara yang pas untuk tetap hidup di saat dalam keadaan idle, atau di saat dalam keadaan kita tidak menginjak pedal gas, atau dengan kata lain di saat koin throttle body tertutup. Dampak trouble yang terjadi apabila sensor ESC ini rusak yaitu mesin tidak akan bisa hidup di saat dalam keadaan idle, atau di saat mobil kita hidupkan, itu mesin akan sulit untuk bertahan hidup ya teman-teman. Karena di saat pertama kali kita menghidupkan mesin, pastinya sebelum mobil jalan,
Itu pastinya mobil dalam keadaan idle ya teman-teman. Jadi dia akan langsung mati karena sensor ESC ini rusak. Berarti solenoidnya ini memang sudah rusak ya teman-teman. Untuk pengetesannya dalam keadaan mesin hidup, coba cabut soketnya ini. Apabila saat dicabut soketnya ini mesin mati, berarti solenoid masih bekerja. Dan apabila settingannya ini tidak pas, maka dampaknya itu RPM akan naik turun ya teman-teman. Untuk membersihkan sensor ESC ini, terlebih dahulu kita harus melepaskan sensor ESC-nya dari throttle body ya teman-teman. Kita buka 4 baut, 1 2 3 4 untuk melepaskan sensor ESC ini, atau untuk memisahkan sensor ESC ini dari throttle body. Nah, begini ya teman-teman. Dan ini pun di saat kita memasang nanti, kita harus pastikan benar-benar rapat ya teman-teman, agar tidak ada celah untuk udara bisa masuk dari celah-celah ini. Nah, begini dia penampakannya. Ini dia yang namanya sensor ESC. Ini lubang jalur udara tadi ya teman-teman. Nah, dari sini udara masuk ke sini dan dia masuk melalui lubang yang itu. Yang ini jalur air ya teman-teman. Ini jalur air yang kita bypass kemarin. Ini sudah saya tutup. Ini juga sudah saya tutup. Jadi ini ada karet sealnya agar sewaktu air masih mengalir, sebelum di bypass air tidak merembes ya teman-teman. Nah, begitu. Dan ini sensor ESC ini juga bisa kita buka ya teman-teman, dengan membuka 2 baut. Nah, ini dia solenoidnya ya teman-teman. Ini juga nanti di saat kita akan memasang kembali, ini juga harus kita pastikan agar rapat ya teman-teman ya, agar udara juga tidak bisa masuk dari sela-sela ini. Nah, ini dia solenoidnya. Ini kita buka, kita keluarkan satu persatu. Nah, ini dia yang berada di dalamnya. Jadi ini solenoidnya di sini. Ini ada sticknya. Ini di dalam begini dia. Nah, jadi kalau solenoidnya ini hidup, dia akan mendorong ya teman-teman. Begini. Ada pegas kecil dan tutup settingan ESC. Ini akan kita bersihkan pakai carbo cleaner.
Setelah kita bersihkan, maka kita pasang kembali. Caranya kebalikan dari cara kita membuka tadi ya teman-teman. Dan kita pastikan semuanya sudah terpasang dengan baik. Oke. Dan untuk cara men-settingnya nanti, itu awalnya kita buat settingan tutup sensor ESC-nya ini di setting membuka ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa tes dengan cara mentiup lubang masuk udara ini. Jadi setting tutup sensor ESC ini membuka plong ya teman-teman, membuka plong, tapi jangan sampai tutupnya ini lepas ya teman-teman. Itu caranya sama seperti membuka baut ya teman-teman. Kita putar ke kiri berarti membuka, kalau kita putar ke kanan itu menutup. Jadi untuk awalnya nanti teman-teman buka plong agar mesin mudah untuk hidup. Tapi teman-teman jangan panik ya teman-teman, karena nanti setelah mobil pertama kita hidupkan itu RPM akan naik tinggi. Nah setelah itu nanti baru kita setel ini menutup sampai suara mesin terdengar lebih tenang ya teman-teman. Nah setelah itu nanti baru kita diamkan sebentar sampai proses warming up atau proses pemanasan mesin stabil. Nah di situ nanti baru kita setting untuk menemukan settingan idle yang tepat, yaitu untuk mencapai RPM idle itu di RPM 800 ya teman-teman. Jadi dia normalnya dalam keadaan idle itu RPM itu di sekitar 800 ya teman-teman. Oke, mari kita praktekkan. Oke, setelah kita pasang kembali, soket juga sudah kita pasang. Ini soket sensor ESC, sensor TPS, dan tutup settingan ESC ini sudah saya setel membuka lebar ya teman-teman untuk awalnya. Oke, mari kita tes untuk menghidupkan mesin. Oke. Nah, dia akan naik tinggi teman-teman. Jangan panik. Setelah suara mesin terdengar tenang, selanjutnya kita akan menunggu proses pemanasan selesai. Nah kan mesin masih dalam keadaan dingin ya teman-teman. Kita biarkan dia dulu sampai nanti proses pemanasan sudah agak tinggi, baru nanti kita setting sensor ESC nya untuk mendapatkan RPM stabil untuk keadaan idle itu di sekitar 800 RPM. Nah kita akan menunggu sampai proses pemanasan selesai. Nah di saat suhu mesin sudah naik, maka kita sudah bisa untuk men-setting RPM idle agar di sekitar 800 ya teman-teman. Ini akan kita turunkan. Nah, di sini dapatnya ya teman-teman. Setelah suhu mesin mencapai suhu kerja, maka kita setting idle dan dapatnya di RPM
sekitar RPM 800 ya teman-teman. Nah, ini berarti settingan kita sudah berhasil. Demikian penjelasan saya mengenai cara setting sensor ESC. Untuk selanjutnya nanti saya akan membuat video tutorial mengenai cara setting CO Potensio. Oleh karena itu jangan lupa untuk mensubscribe channel saya ini dan hidupkan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video berikutnya. Sekian dan terima kasih.